Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Halo, Pak. Saya minta tolong mahasiswa bersuara. Halo. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pak Arif. Pak, Tes. Oh, saya kok nggak dengar ya. Masuk Pak, masuk. masuk Pak, masuk. Tes. Coba. Terdengar Pak. Oke, Terdengar, Pak. terdengar. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif ya. Sebelumnya apakah sudah pernah belajar fungsi rekursif? Sudah semua Pak, baik Oh, yang sudah. 19 maupun 20. Oh gitu, nggak apa-apa. Kita review saja ya. Oh ya, saya juga ada tugas ya untuk minggu ini. Silakan dicek di e-learning ya. Kemudian jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat poin keaktifan mahasiswa. Jadi silahkan bertanya atau menjawab, meskipun keliru nggak apa-apa ya. Akan saya catat dan di akhir semester akan direkap ya untuk ditambahkan ke nilai akhir ya. Nah, insya Allah itu lumayan berpengaruh ya. Oke, kita mulai saja ya langsung. Oke, sebelum masuk ke fungsi rekursif itu kita review ya materi sebelumnya. Sebutkan dua komponen ADT ya. Ada yang bisa masuk? Saya Pak. Sebutkan nih. Siapa dulu? Fahri 3076. Fahri 3076. Oke, silakan Fahri. Jadi ADT berisi dua komponen, yaitu yang pertama deskripsi tentang datanya, yang kedua adalah deskripsi tentang operasi yang dapat dilakukan. Oke, terima kasih. Jadi benar ya. ADT itu komponennya ada dua, yaitu komponen datanya. Ya. Kemudian yang kedua ada bagian operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Ya. Dua, jelaskan fungsi kelas dalam hubungannya dengan ADT. Silakan. Fungsi atau kegunaan. Ya, sebutkan ini. 3052. 3052. Windy. Iya. Silakan. Jadi fungsi kelas dalam ADT itu untuk mengimplementasikan ADT. Ya. Jadi kita ketika merancang ADT sudah selesai ya.
sudah membuat spesifikasi datanya, sudah membuat spesifikasi operasi-operasinya. Nah, untuk mengimplementasikan kita pakai kelas, ya. Jelaskan perbedaan kelas dengan objek. Yang bisa bantu? Kelas dengan objek. Silakan. Nggak ada? Nah, jadi Saya Pak izin menjawab. Oke, silakan sebutkan NIM. NIM 3008, nama M. Ashraf. Jadi untuk kelas sendiri merupakan blueprint yang dijadikan perilaku oleh si objek tersebut. Sedangkan untuk objek sendiri, yakni sesuatu yang dijadikan tujuan untuk melakukan kelas yang nantinya dijadikan blueprint untuk objeknya. Oke, terima Ini kasih. Pak. Oke. Jadi kalau dianalogikan, kelas itu ya kayak tipe data ya. Ada integer, ada float, objek itu datanya. Misalnya X, Y, variabelnya X, YX itu tipenya integer, Y tipenya integer, seperti itu. Nah, kalau kita sudah bikin kelas, bisa bikin datanya yang tipenya sesuai kelas tersebut. Contoh minggu kemarin itu P1, P2, tipenya kelas persegi, seperti itu ya. Jelaskan fungsi konstruktor. Saya Pak. Saya Pak, Sebutkan NIM. Pak. Siapa duluan? 3055. 031 Pak. Nah, yang cowok dulu ya kayaknya tadi. 0 berapa? 31. 031. 3031. Iya. Fauzan. Ya Pak. Jadi fungsi konstruktor itu untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas, yang mana ketika kelas itu dibentuk pada objek kelas lain. Oke, terima kasih. Dengan nilai awal. Jadi ketika kita membuat sebuah data atau objek, ya, nah itu konstruktor itu gunanya untuk memberi nilai awal ya. Otomatis jalan dia. Misalnya P1 sama dengan persegi 3,4. Nah, contoh minggu kemarin. Nah, itu otomatis initnya, konstruktor itu init ya kalau di Python, nah itu otomatis dieksekusi. Ya, biasanya untuk apa? Ngisi nilai awal dari komponen datanya. Ya. Jelaskan fungsi self. Saya Pak. Ya, siapa yang pertama? 3055. Gantian aja. Berapa? 2019 Pak. 3055. Nanti masih banyak kesempatan ya di seluruh sesi ini. Karisma Pak. Karisma, silakan. Fungsi self itu gunanya untuk menyimpan sebuah komponen data pada ADT. Oke, terima kasih. Jadi ADT itu ada komponen datanya, itu Anda simpan di self ya. Jadi sebuah objek itu seolah-olah punya self atau keranjang ya. Dia bisa menyimpan berbagai macam data. Sales ref itu ada atribut dari kelas ya. Contohnya untuk minggu kemarin itu titik sudut ya. Anda jangan nyimpan komponen datanya di atribut kelas ya. Ada juga variabel yang milik function. Nah, itu bersifat lokal. Komponen datanya itu jangan disimpan di variabel function. Variabel function itu untuk membantu perhitungan aja. Ya. Nah, Anda simpan di self karena self itu data yang ada di self bisa diakses dari manapun, dari function-function manapun di dalam kelas tersebut. Ya. Jelaskan peranan function pada sebuah kelas. Siapa duluan? 3003. Oke. Wah, sorry ya, saya nggak bisa melihat siapa yang pertama. Tapi jangan khawatir, nanti banyak kesempatan. Kita ya. Silakan. Jadi peranan function itu untuk mengimplementasikan sebuah operasi pada ADT. Oke, jadi di ADT itu ada operasi-operasinya ya. Nah, nanti kita tuliskan logikanya di dalam operasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke function ya. Nah, sebenarnya di minggu kemarin Anda sudah belajar function. Nah, function di Python sendiri ada dua jenis ya. Ada function yang melekat di kelas ya. Jadi untuk mengimplementasikan operasi-operasi pada ADT itu kan pakai function. Function tersebut ditulis di dalam kelas ya. Tapi ada juga function yang lepas. Anda mungkin di
Algo 1 bagi mahasiswa angkatan 2020 ya sudah ini ya, sudah pernah menggunakan mungkin. Jadi function itu sekumpulan kode yang memiliki tugas khusus. Terus diberi nama, ya. Kemudian dieksekusi saat dipanggil. Jadi function itu tidak otomatis jalan, tapi jalannya itu ketika dipanggil atau digunakan. Manggilnya pakai apa? Pakai namanya. Ya. Kemudian function itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi hitung luas. Di tempat lain juga hitung luas. Nah, itu boleh. Ya. Nah, function itu bisa berdiri sendiri. Kalau prosedural, function itu berdiri sendiri. Atau menjadi bagian dari kelas. Ya. Jadi Anda bisa menuliskan function secara prosedural atau secara objek oriented. Ya. Kalau prosedural, function itu ditulis sendiri. Ya. Kalau objek oriented itu bagian dari kelas. Cara membuat function di kelas itu bisa dilihat di slide minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ya. Bagian function yang pertama nama ya. Nama, kemudian parameter input. Ada yang bisa membantu apa itu parameter input? Saya Pak. Ya, sebutkan Nim. Amiroh. Nim 3037. Ya, silakan. Parameter input itu variabel yang kita masukin kalau yang kita masukin waktu kita memanggil sebuah function. Jika function tersebut memang membutuhkan suatu inputan parameter. Oke, terima kasih. Jadi data yang harus kita supply ya ketika kita memanggil function ya. Tapi tidak selalu function itu butuh parameter input ya. Itu data tersebut itu jika perlu saja ya. Jadi tergantung kasus ya. Contoh di pertemuan minggu lalu untuk hitung luas di kelas persegi itu nggak perlu parameter input lagi sudah, karena kelas persegi objeknya itu sudah nyimpen panjang dan lebarnya ya, nggak perlu kita masukkan dalam parameter input. Tetapi untuk misalnya ubah ukuran, nah itu harus kita kasih parameter input ya. Mau diubah ukurannya menjadi berapa kali? Kan gitu. Kalau nggak kita kasih ya jelas dia nggak tahu kan mau diperbesar berapa kali. Ya, nah, jadi sesuai kondisi ya. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian badan function itu berisi kode atau logika ya untuk menjalankan tugasnya. Kemudian return value ya. Return value itu tidak wajib ya, tergantung kasus yang dihadapi. Kalau kita misalnya kalau contoh minggu kemarin kita membuat kelas persegi ya, untuk hitung luas ya ada return value-nya karena kita ingin tahu luasnya kan. Jadi ketika kita memanggil hitung luas ya kita berharap ada angka yang dikembalikan, yaitu luasnya. Tetapi kalau ubah ukuran, nggak usah ya. Karena kita cuma menginginkan panjang dan lebarnya berubah, itu aja. Kalau sudah diubah selesai, ya kita nggak perlu meminta output. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, function yang prosedural ya. Def cari terbesar, nah itu nama functionnya. Ini nama function. Kemudian ini parameter inputnya ya, itu kalau butuh ya, kalau butuh. Kemudian badan function ya, badan function ini untuk mengeterapkan logikanya. Kemudian ini return value. Ya. Nah, kalau di sebuah eksekusi function itu return value itu sudah dieksekusi, maka function tersebut akan selesai, nggak diteruskan lagi. Ya. Jadi ketika sampai pada baris yang mengeksekusi return value, nah itu selesai sudah jalannya function tersebut, keluar sudah. Ya. Nah ini function untuk mencari bilangan terbesar ya dari 3 bilangan. Ya, parameternya ya harus ada bilangannya kan. Kalau nggak ada ya Anda akan
kesulitan ya. Kemudian, nah ini, misalnya yang bilangan terbesar kita anggap adalah bil 1, kita simpan dulu di variabel terbesar ya. Kita cek dengan bil 2. Kalau bil 2 itu lebih besar, maka yang terbesarnya kita isi dengan bil 2. Terus kita cek dengan bil 3. Sehingga nanti di akhir variabel terbesar itu otomatis berisi bilangan paling besar di antara bil 1, bil 2, bil 3. Ya. Terus cara manggilnya bagaimana? Langsung aja dipanggil berdasar namanya ya. Cari terbesar. Nah, kemudian parameter inputnya kita kasih ya. Seperti ini. Nah, saya coba. Nah, ini. Sudah tampil compilernya? Sudah, Pak. Oke, saya run ya. Nah, ini ya. Sudah dapat. Oh, ternyata keliru ini logiknya. Terbesar bil 1. Oh, sorry. Ini mestinya bil 3. Nah, gitu. Nah, sudah benar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai coding ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada latihan. Silahkan bagi yang bisa ya. Boleh codingnya dikirim via chatnya Zoom, nanti saya jalankan di sini. Nah, buat function yang menerima 3 buah bilangan, kemudian memeriksa apakah ketiganya membentuk sisi sebuah segitiga siku-siku. Buat function yang menerima list bilangan, tipenya list ya, kemudian mencari ring. Ring itu selisih bilangan terbesar dengan terkecil. Nah, silahkan dicoba. Ada yang ngirim pesan, mungkin ada. Oh, sudah ada yang bisa. Fahri, Ashraf, wah, saya catat semua ya. Oke, saya coba yang punya Fahri dulu. Sebentar, saya catat dulu namanya Fahri. Fahri Habibillah ya. Iya, Pak. Oke. Dev, apakah siku? Oke, saya cek di sini. Saya share. Misalnya print apakah siku misalnya 345. Nah, 345 itu kan bilangan ini ya, yang membentuk suatu segitiga siku-siku. Oke, saya jalankan. Apakah siku not defined? Oke. Apa? Ini keliru. Nah, ini. Nah, true ya, benar. Saya cek lagi. Nah, misalnya 337. Saya run. Nah, false ya, benar ya. Jadi ketika saya memanggil apakah siku 345 ya. Maka 3 itu masuk A, terus 4 masuk B, 5 masuk C ya. Nah, kemudian di ini ya, dijalankan di dalam sini. Ya. Nah, kapan dia membentuk segitiga siku-siku? Siku-siku kan berlaku bahwa sisi miring dikuadratkan, nah, itu sama dengan dua sisi hasil penjumlahan kuadrat dari dua sisi lain. Ya. Nah, ini ya pengetesannya. Benar ya logikanya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai ini.
Oke, saya catat dulu. Tadi kayaknya ada beberapa mahasiswa yang menjawab nomor 1. Fahri, Ashraf. Ashraf nomor 2 sepertinya, Pak. Sama seperti. Oh, gitu. Pak, Ashraf nomor 2. Oke. Oke, terima kasih. Saya catat juga ya. Tapi sepertinya yang punya Ashraf bukan dalam bentuk list ya inputnya. Nah. Oh ya, punya saya list Pak di bawahnya, Pak. Oke, saya bahas yang bentuknya list ya, karena sesuai dengan soalnya. Tapi jangan khawatir, Ashraf juga saya catat. Kalau gitu Fahri saya catat lagi nih, ngirim 2 kali. Nah. Oke, saya misalnya membuat list. List itu pakai kurung siku, kurung biasa, apa kurung kurawal kalau di Python? Kurung siku, Pak, kalau di Python. Oke, kurung siku ya. 2, 1, 0, minus 3, 5. Oke. Kemudian saya panggil ring besar kecil. Oke, parameter inputnya adalah A. Ya. Kemudian saya hitung selisih. Nah, print ini. Artinya nanti hasilnya 8 kayaknya. Kan terbesar di sini 5, terkecil minus 3. Saya jalankan. Nah, benar ya? Oke. Jadi saya bikin list dulu, misalnya list A. Isinya 2, 1, 0, minus 3, kemudian 5 ya. Kemudian saya manggil di sini. Manggil ya. Nah, nanti A itu akan dimasukkan ke dalam data ini. Jadi data itu nanti variabelnya adalah variabel list ya, isinya 2, 1, 0, minus 3, minus 5 ya. Nah, kemudian di sini oleh teman Anda Fahri ya, variabel terbesar diisi data pertama, terkecil juga diisi data pertama. Ya. Nah, kemudian di sini kita menelusuri bilangannya satu persatu ya. Jadi bilangannya dari 2, 1, 0, minus 3. Nah, setiap kali penelusuran, ngecek satu bilangan, itu dicek. Kalau bilangannya lebih besar dari yang terbesar, maka terbesarnya diisi bilangan tersebut. Pengecekan kedua, kalau bilangannya itu lebih kecil dari yang terkecil, maka diisi bilangan tersebut. Ya, nanti di akhir setelah keluar, nah ini nanti variabel terbesar isinya bilangan terbesar, variabel terkecil isinya terkecil ya. Nah ini kita hitung ya selisih, hasilnya di return ya. Oke, saya tambahi untuk Fahri karena ngoding itu kan lebih sulit ketimbang jawab secara lisan. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai codingnya. Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke ini. Fungsi rekursif ya. Jadi fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kalau sebelumnya kita dari luar memanggil fungsi cari ring. Ya. Cek apakah siku itu kan dari luar fungsinya. Nah, kalau ini fungsi rekursif, kita nulis function. Nah, di dalam badan kodenya itu ada pemanggilan terhadap function itu sendiri. Ya. Nah, itu merupakan fungsi rekursif. Misalnya saya tunjukkan di sini. Nah, untuk ini ya. Nah, ini kan fungsinya ring besar kecil. Ya.
Nah, saya menggunakan function ini dari luar, ya dari luar, memanggil ring besar kecil. Tetapi kalau fungsi rekursif itu kita nulis function di dalam badan functionnya ada pemanggilan yang dipanggil justru dirinya sendiri. Jadi dari dalam manggil ring besar kecil juga, ya. Nah itu namanya fungsi rekursif. Nah, tidak semua permasalahan itu cocok diselesaikan secara rekursif ya. Nah, jadi ada jenis-jenis permasalahan tertentu yang bisa diselesaikan atau cocok diselesaikan menggunakan fungsi rekursif ya. Tetapi fungsi rekursif itu punya kelebihan. Yang pertama, kalau kita menggunakan fungsi rekursif, jadi kalau kita ketemu problem, terus problemnya kita tulis dalam bentuk rekursif, itu biasanya kodenya sederhana. Ya. Kadang ada permasalahan yang versi for-nya atau iteratifnya, lawannya dari rekursif adalah iteratif. Ya. Jadi sesuatu yang bisa ditulis di rekursif, itu biasanya dikonversi ke iteratif itu pakai for, pakai perulangan biasanya. Kadang ada permasalahan kita yang bisa kita selesaikan pakai rekursif, tapi versi iteratifnya itu kalau ditulis itu kompleks banget, logikanya ruwet. Contohnya Tower of Hanoi, ya. Itu permasalahan yang kalau rekursif itu paling cuma 4-5 baris. Tapi ketika versi iteratif, waduh, ruwet itu. Tower of Hanoi, ya. Nah itu kelebihannya rekursif ya. Namun ada juga kekurangannya. Ya, fungsi rekursif itu umumnya membutuhkan memori lebih banyak. Jadi membutuhkan memori lebih besar. Kemudian kekurangannya yang lain ialah lebih sulit mentris fungsi rekursif ketimbang iteratif ya. Dijalankan pakai tangan. Nah, kita kan kadang-kadang kalau ada algoritma sebelum ngoding untuk nguji kebenarannya kan kita jalankan pakai tangan. Misalnya dikasih input berapa, nanti jalannya seperti apa, variabel-variabelnya berapa. Nah itu fungsi rekursif itu sulit ditulis pakai tangan ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa ada permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan rekursif ya. Tapi ada juga kelas permasalahan atau jenis-jenis permasalahan yang tidak bisa. Nah, permasalahan yang bisa diselesaikan pakai rekursif itu punya ciri-ciri ya. Yang pertama, nah ini Anda harus perhatikan ya. Harus paham ini. Jadi nanti kalau ada persamaan, ada tes dengan 3 ciri-ciri ini. Kalau bisa, maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan pakai rekursif. Kalau enggak, ya enggak bisa memang. Yang pertama, permasalahan yang bisa diselesaikan pakai rekursif, itu ada kasus sederhananya yang bisa langsung diselesaikan. Ya, contoh faktorial. Ada yang bisa membantu faktorial itu apa? Faktorial, silakan. Ada yang ingat? Perkalian mundur. Saya, Pak. Barusan siapa yang pertama? Saya, Pak. Berapa NIM-nya? 3063. Oke, 3063. Alexander. Iya, Pak. Oke, gimana maksudnya Alexander? Faktorial? Jadi Kak, 10 faktorial itu berarti 10 dikali 9 kali 8 terus sampai kali 1. Oke, terima kasih. 10 faktorial berapa, Alexander? Waduh Pak, belum ingat Pak. Bukan, belum, tapi nggak bisa memang ya. Ada nggak faktorial yang bisa langsung Anda jawab? 2 faktorial. 2. Ada yang lebih sederhana? 1 faktorial? 0, Pak. Oke, 0 faktorial. Nah, 0 faktorial kan bisa langsung dijawab ya. Nah, 0 faktorial atau 1 faktorial itu namanya adalah base case ya, kasus dasar. Jadi kasus yang Anda bisa langsung jawab. Nah, salah satu ciri kasus yang bisa diselesaikan pakai fungsi rekursif adalah kasus tersebut punya base case. Punya kasus sederhana, Anda bisa langsung jawab. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ciri kedua, kasus besar dapat diubah menjadi kasus sejenis yang lebih sederhana. Nah, jadi
kasus besar bisa diubah menjadi kasus sederhana, tetapi permasalahannya sama. Ya. Contoh, 10 faktorial. 10 faktorial itu kan bisa diubah menjadi berapa? 10 kali 9 faktorial, ya kan? Jadi misalnya saya tuliskan ya. Nah, sering error kalau mau nulis-nulis pada sesi Zoom. Ya udah, saya jelaskan saja. Atau pakai tulisan. Ya, ternyata ini yang jadi masalah. Belum bisa di. Nah, ini ya. Contoh yang ini. Oke, 10 faktorial. Itu kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali dan seterusnya sampai 1 ya. Nah, misalnya ini saya kumpulkan. Nah, ini kan bisa ditulis 9 faktorial, ya kan? Sehingga 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 faktorial. Awalnya permasalahan faktorial ya. Dipecah menjadi permasalahan faktorial juga di sini, tetapi lebih sederhana. Nah, itu ciri kedua dari kasus-kasus yang bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif. Ya. Jadi suatu permasalahan bisa diuraikan menjadi permasalahan yang lebih sederhana, tetapi juga sejenis ya. Nah, ini kan rekursif dipecah menjadi rekursif juga dari 10 faktorial menjadi 9 faktorial dan lebih sederhana. Kan menghitung 9 faktorial lebih gampang ya, timbang 10 faktorial. Nah, itu ciri kedua ya. Jadi saya ulangi lagi cirinya. Yang pertama, kasus yang bisa diselesaikan pakai faktorial adalah kasus yang pertama ialah yang punya base case. Base case itu kasus sederhana, Anda bisa langsung tahu jawabannya. Tanpa ngitung lagi sudah. Ya. Ciri kedua ialah kasus besar bisa diurai menjadi kasus yang lebih sederhana, lebih kecil, tapi sama jenisnya. Misalnya awalnya faktorial menjadi faktorial juga, tapi faktorial yang lebih kecil gitu. Nah, itu ciri kedua. Kemudian ciri yang ketiga ini ya, dengan menerapkan recursive case ya, recursive case itu penyederhanaan tadi. Dengan menerapkan recursive case berulang-ulang, maka kasus besar akan mendekati dan sampai pada base case-nya. Jadi contoh misalnya kita mau menghitung 7 faktorial. Ya. Recursive case-nya kan berapa? 7 kali 6 faktorial. Ya. Kalau 6 faktorial berapa? 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial. Dan seterusnya sampai nanti ketemu 1 faktorial. Nah, ini ciri ketiganya ya. Jadi kalau menerapkan base case berulang-ulang, menerapkan rekursif berulang-ulang, maka dia itu akan sampai pada base case. Nah, itu 3 ciri dari permasalahan yang bisa diselesaikan pakai faktorial ya. Nah, ini kalau diilustrasikan. Ya, jadi saya ulangi lagi, ciri permasalahan yang bisa diselesaikan pakai fungsi rekursif yang pertama, dia punya base ya, base case. Kasus sederhana, kita langsung tahu jawabannya, nggak usah ngitung sudah. Ciri kedua, dia punya recursive case ya. Kasus sulit bisa menjadi kasus lain yang sederhana, lebih sederhana, tetapi sejenis. Ya, 10 faktorial bisa diubah menjadi 10 kali 9 faktorial. Sama-sama faktorial ya. Tapi awalnya ngitung 10, sekarang ngitung 9.
Yang terakhir, ini harus penting ya. Jadi kalau kita menggunakan recursive case berkali-kali, nanti nyampe ke base case. 10 faktorial, diubah menjadi 9 faktorial, diubah menjadi 8 faktorial. Lama-lama ketemu 1 faktorial. Nah, itu ciri-cirinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bagaimana cara menulis fungsi rekursif? Untuk nulis fungsi rekursif itu relatif gampang ya. Jadi pakai if else. Nah, makanya kalau fungsi rekursif itu tidak pakai perulangan. Kalau versi biasanya mestinya pakai perulangan ya. If base case, solve it. Nah, jadi kalau ketemu base case, ya langsung aja diselesaikan. Ya. Contoh, kalau rekursif tadi, kalau ketemu 1 faktorial, ya langsung aja hasilnya adalah 1, di return ya, di return. Kalau ketemu di if itu tuliskan untuk base case-nya ya. Kemudian di else itu tuliskan untuk recursive case-nya. Jadi selain yang 1 faktorial ya. Nah, jadi kalau kondisi base case maka kita masukkan ke if. Ya, kalau ketemu 1 faktorial kita masukkan ke if. Terus langsung bisa diselesaikan secara langsung. Sekarang kalau bukan 1 faktorial, nah kita masukkan ke else. Jika kondisi if tidak terpenuhi, masuk else, berisi recursive case. Ya. Pemanggilan fungsi rekursif terjadi di sini. Jadi Anda mau memanggil diri sendiri, letakkan pada bagian else-nya. Ya. Di pemanggilan fungsi rekursif, nilai parameter input harus lebih dekat ke base case. Awalnya 10 faktorial, masuk ke else, nah sekarang memanggil tapi untuk 9 faktorial. Ya. Kemudian if dan else bisa dibalik. Ya. Nah, itu intinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ayo. Buat fungsi non-rekursif dan fungsi rekursif untuk menghitung X faktorial. Silakan. Bisa dikerjakan 2 orang ini. Jawabannya bisa Anda kirim via chat ya. Nanti saya eksekusi. Oke, sudah ada yang ngirim. Wah, diborong oleh Fahri. Oke, saya kopikan aja ya. Oke. Sebentar, saya catat dulu. Nah, ini ya. Ini yang faktorial non-rekursif ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi pakai perulangan. Misalnya 10 faktorial. Ya, 1 kali 2 kali 3 sampai 10. Ya. Nah, mula-mula hasilnya kita isi 1 ya. Nah, ini hasil itu untuk menampung hasil faktorialnya. Kemudian untuk mengalihkan 1 kali 2 kali 3 kali 4, nah itu di dalam for-nya ya, karena kan 1, 2, 3, 4 itu kan berulang-ulang kan ya. Nah, dia pakai variabel i, Fahrinya pakai variabel i ya. Mulainya dari mana? Dari 2 ya. Batasnya sampai x plus 1. Kalau di Python artinya ini x, sebenarnya x ya batasnya. Nah ini ya rumusnya. Hasil sama dengan hasil kali I. Ya. Nah, boleh kodenya seperti tadi, boleh seperti ini. Kemudian return hasil. Oke, saya coba. Print, misalnya 5 faktorial.
faktorial non ini ya, misalnya saya menghitung 4 faktorial. 4, ya cepat saya jalankan. Error. Huruf besar, Pak. Oh, faktorial. Efek ya di Python. Huruf besar. Oh ini. Ini. Sensitive case ya, Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, 24 ya. Kemudian saya coba yang rekursif ya. Rekursif. Oke, saya jalankan. Oke, sama, terima kasih. Jadi seperti ini ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai ini codingnya. Nah, ini Belum ada, Pak. Oke, base case-nya kapan? Kalau 1 ya atau 0. 1 faktorial atau 0 faktorial. Nah, tapi ini agak keliru ya. Ini. Harusnya 1 ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, gini ya. Kalau 0 faktorial, kalau dikembalikan 0 ya anu semua ya. 0 semua nanti hasilnya. Ya. Kemudian ini base case-nya ya. Jadi base case-nya itu ada yang bilang 0 faktorial, ada yang bilang 1. Nah, di sini di codingnya Fahri mencakup dua-duanya. Kalau base case ya itu ini ya return 1. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, sekarang rekursif case ya. Jadi kasus di mana kita nggak bisa selesai langsung. Ya. Nah, untuk yang nggak bisa selesai langsung, tadi kan rekursif case-nya gimana? N faktorial itu sama dengan N dikalikan N min 1 faktorial. Seperti itu kan. Nah, untuk N min 1 faktorial itu kan diselesaikan pakai dia sendiri ya. Pakai ini sendiri kan. Jadi dia manggil dari dalam. Misalnya kita menghitung 10 faktorial ya. Misalnya X-nya 10 atau 4 lah. 4 ini ya. Kita manggil 4 faktorial. Faktorial rekursif 4 masuk sini. Ya. 4-nya masuk sini. Kemudian masuk if apa else. Nah, karena 4 itu nilainya bukan ini, masuk else ya. Nah, di sini dilakukan pemecahan. 4 faktorial kalau diurai itu sama dengan 4 dikali 3 faktorial kan gitu. Nah, jadi apa? X dikalikan apa? X min 1 faktorial. Nah, untuk menghitung X min 1 faktorial, nah itu manggil dirinya sendiri kan. Soalnya menghitung faktorial itu dirinya sendiri. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, ini sudah ya. Sama aja. Nah, sekarang kita membahas bagaimana eksekusi dari fungsi rekursif ya di memori komputer. Jadi, misalnya saya memanggil faktorial 5 ya, faktorial 5. Ada yang tahu faktorial 5 itu masuk if apa else? Kalau Masuk else, Pak. Else. Barusan siapa? Amirah. Amirah. 30, 37, Pak. Oke. If juga bisa, Pak, kalau dibalik. Oh ya, if juga bisa kalau dibalik. Kita yang normal-normal saja ya. Jadi kalau kita lihat di codingnya, misalnya faktorial 5. Nah ini ya, 5 masuk sini. 5 masuk bill. Nah, di sini dilakukan pengecekan. Kalau billnya 1, kita masuk ke dalam if-nya.
Tapi ternyata B-nya kan 5. Jadi masuk ke else ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ialah apa? Memanggil ya. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 dikalikan faktorial 4. Nah, untuk menghitung 4 faktorial, ya memanggil dirinya sendiri. Tetapi parameternya dikurangi. Awalnya kan tadi menghitung 5 faktorial. Nah, sekarang menghitung 4 faktorial. Jadi ketika memanggil faktorial, parameternya adalah bil min 1. Parameternya adalah 4. Ya. Oke, kita pause dulu untuk adzan zuhur ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika saya manggil 5 faktorial itu masuk ke else ya. Jadi di sini masuk ke else. Nah, masalahnya di else itu perintahnya seperti ini. 5 dikali faktorial 4. Dia memanggil dirinya sendiri. Tapi parameternya dari 5 menjadi 4. Nah, ini kan kita belum tahu jawabannya ya. Sehingga di memori komputer, eksekusi ini masih depending. Ya, masih pending ya. Harus menyelesaikan dulu 4 faktorial. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan 4 faktorial yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Faktorial 4. Di sini statusnya masih pending. Faktorial 4. Nah, faktorial 4 itu juga masuk ke else ya. Nah, di else itu yang dilakukan adalah 4 kali 3 faktorial. Ya. Nah, 3 faktorial itu kan kita nggak tahu. Ya, makanya untuk mengerjakannya memanggil dirinya sendiri. Soalnya yang menghitung faktorial kan dirinya sendiri. Faktorial 3. Nah, ini pending juga. Karena faktorial 3 belum tahu ya. Kemudian untuk menghitung faktorial 3 masuk else juga sama 3 kali faktorial 2. Ya, untuk menghitung faktorial 2, nah itu kan belum tahu ya, harus manggil dirinya sendiri. Karena itu dia pending dulu. Harus ngitung faktorial 2 dulu ya. Faktorial 2 itu sama dengan 2 kali faktorial 1. Nah, itu harus tahu kan berapa. Faktorial 1 pending dulu. Pending. Dia manggil faktorial 1. Nah, di faktorial 1 itu masuk if. Kalau ini masuk else ya. Nah, ini baru masuk if ya. Baru bisa menghitung ya. Nah, baru bisa menghitung. Nah, ini ya. Nah, kalau ini bacanya dari bawah. Faktorial 1 ketika masuk if langsung jawabannya adalah 1. Baru dia bisa mengembalikan ke sini. Tadi kan pending ya. Nah, setelah tahu jawabannya faktorial 1 bisa mengeksekusi. Jadi 2 kali 1. Nah, ini baru tahu jawabannya ya. Dikembalikan ke atasnya. Nah, ini selesai eksekusi. Nah, terus di atasnya ini baru tahu jawabannya kan faktorial 2 ternyata 2. Baru bisa eksekusi dia ya. Dieksekusi hasilnya 6, 6 dikembalikan ke sini. Ya. Nah, di sini baru tahu jawabannya kan 6. Nah, sehingga baru bisa eksekusi di sini ya. Nah, ternyata ini jawabannya faktorial 4, 24. 24 masuk ke sini, baru yang tadi pending bisa dieksekusi hasilnya 120. Sehingga untuk eksekusi dari fungsi rekursif itu awalnya ya depending dulu sampai ketemu jawaban atau base case ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Buat fungsi rekursif untuk menghitung A kali B. Sebenarnya A kali B kan gampang ya, sudah ada operatornya di Python. Tapi saya minta Anda bikin function ya, bikin function untuk menghitung A kali B. Jadi manggil function tersebut ya. Oke, saya lihat di sini kayaknya sudah ada yang jawab. Fauzan, oke, saya copy. If Oke, saya share dulu. Fauzan, saya catat dulu namanya. Fauzan Amir ya. Nah, ini ya, Fauzan. Fauzan, saya minta tolong diterangkan gimana logikanya.
base case-nya apa, recursive case-nya bagaimana. Silakan. Oke, baik Pak. Untuk yang terakhir itu sebenarnya manggil function multiply, bukan perkalian. Jadi kalau itu kan multiply itu Oke. Multiply. Parameternya X dan Y. Nah, jika parameter X dan Y itu 0, itu langsung di return ya itu sendiri. Maksudnya parameter itu sendiri. Coba ya. Terus kalau selain 0 dan 1 itu baru parameter X ditambah ini manggil function lagi, tapi dengan parameter tetap X dan Y dikurangi 1. Oke, saya coba. Oh, terima kasih. Benar ya? Ya, jadi oke, terima kasih Fauzan. Untuk ini ada yang ditanyakan? Nah, ini ada logikanya ya. Nah, kita coba. Bagaimana cara menghitung perkalian secara rekursif ya. Nah, di sini aja rivalnya. A kali B itu maknanya apa sih? Maknanya itu apa? B plus B plus B sebanyak A ya. Contoh 3 kali 5. Nah, artinya 5-nya itu kan ada 3 ya. 5 plus 5 plus 5. 7 kali 10. Nah, artinya kan 10-nya itu ada 7 kan? 10 plus 10 plus 10 sampai 7 kali ya. 4 kali 6. Artinya kan 6-nya ada 4 kali. 6 plus 6 plus 6. Nah, itu makna dari perkalian ya. Maknanya ya. Nah, tetapi dia punya sifat menarik ya, yaitu apa? Misalnya gini, 3 kali 5. 3 kali 5 itu kan 5 plus 5 plus 5 ya. Kalau misalnya ini kita kumpulkan, nah, artinya kan berapa? 2 kali 5. Jadi 13 kali 5 itu sama dengan 5 ya ditambah 2 kali 5. Seperti ini. 3 kali 5 itu sama dengan 3 min 1 kali 5 ditambah 5. Nah, ini kan menunjukkan apa? Recursive case ya. Suatu recursive case. Ya. Jadi sifatnya ini recursive case-nya. A kali B nah, itu sama dengan A-1 dikalikan B plus B. Sama-sama permasalahan perkalian. Awalnya perkalian, setelah diuraikan menjadi perkalian juga, tapi lebih sederhana kan. Awalnya 7 kali 6. Berubah menjadi 6 kali 6 ditambah 6. Awalnya misalnya 5 kali 10. Bisa diubah menjadi 4 kali 10 plus 10. Kan gitu. Sama-sama awalnya perkalian, diubah menjadi perkalian, tapi lebih sederhana. Kapan base case-nya? Base case-nya itu apa? Kalau misalnya A-nya 1. 1 kali 10. Hasilnya langsung aja 10. Oh, sorry. Ini saya keliru nulis. Nah, gini kan. Nah, itu base case-nya. Terus ciri ketiga, dengan menerapkan recursive case berulang-ulang, maka kasus besar akan bisa mencapai base case. Contoh, 4 kali 5 bisa diuraikan menjadi 3 kali 5, bisa diuraikan menjadi 2 kali 5. Nanti mencapai base case 1 kali 5. Otomatis jawabannya 5. Kan gitu. Nah, gimana konversinya? Ya, seperti ini. Misalnya namanya kali. Ya. Kali, parameter inputnya bil 1, bil 2. Nah, kalau bil 1-nya 1, langsung aja selesai. Bil 2 sudah. 1 kali 7, ya sudah 7. Sudah. Tetapi kalau misalnya bukan base case, recursive case, ya, masuk sini ya. 7 kali 9. Ini dicek dulu di sini. Oh, ternyata bil 1-nya kan 7, nggak masuk. Nah, masuk sini ya. 7 kali 9 itu sama dengan berapa? 7 min 1 kali 9. Nah, untuk menghitung 7 min 1 kali 9 kan langsung manggil aja dirinya sendiri. Soalnya kalau kali kan dia sendiri yang tugasnya. Bil min 1 kali bil 2. Tapi jangan lupa plus.
bil 2 seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Maaf Pak, boleh diulang Pak? Oke, mulai mana ini? Iya Pak. Oke. Nah, jadi di sini kita mau menghitung function, membuat function kali ya secara rekursif. Untuk function kali itu sebenarnya di Python sudah ada operasinya, ada operatornya, tapi kita nyoba menyelesaikan secara rekursif ya. Nah, kita lihat dulu maknanya perkalian ya. Makna perkalian itu misalnya A kali B ya. Itu kan artinya apa? B plus B sebanyak A. Itu maknanya ya. Contohnya apa? Misalnya 3 kali 5. Coba dirasa-rasakan kalimatnya. 3 kali 5. Artinya kan 5 itu sebanyak 3 kali kan. 5 plus 5 plus 5. 6 kali 7. Artinya apa? Ya, 7 sebanyak 6 kali ya. Dijumlah semua kan. Nah, itu maknanya perkalian. Ya. Sampai di sini untuk makna perkalian ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang Anda perhatikan di sini, ternyata di sini kan punya sifat menarik. Contoh misalnya ini saya kumpulkan jadi satu ya. 3 kali 5 bisa diuraikan menjadi berapa? Kalau 5 plus 5 itu kan artinya 2 kali 5 kan. 5-nya ada 2 kali ya. 2 kali 5 plus 5 ya. Ini. 3 kali 5 bisa diuraikan menjadi 3 min 1 kali 5 plus 5. 7 kali 10 bisa diuraikan bagaimana? Misalnya 7 kali 10. Ya. Dan sama aja dengan 7 min 1 kali 10 ya, ditambah 10 kan gitu. 7 kali 10 itu kan 10 plus 10 plus 10 sampai 7 kali kan ya. Nah sekarang kalau 10-nya itu yang 6 biji kita kumpulkan sendiri, itu kan menjadi 6 kali 10. Artinya kalau 7 kali 10 itu sama dengan 6 kali 10, tambah sisanya tadi yang nggak dikumpulkan, tambah 10. Kan gitu. Ya. Jadi perkalian itu punya sifat seperti ini. Ya. Nah ini ya. A kali B itu sama dengan A-1 kali B ditambah B. Nah itu kan menunjukkan salah satu ciri-ciri rekursif ya. Apa? Permasalahan yang besar bisa diuraikan menjadi permasalahan yang sama, tapi lebih kecil. A kali B itu diuraikan juga menjadi perkalian juga ya. Kali diuraikan menjadi kali. Tetapi lebih kecil, awalnya itu A, sekarang A-1. Artinya dia memenuhi poin kedua. Ya, jadi permasalahan besar bisa diuraikan menjadi permasalahan lain yang lebih kecil, tapi sejenis. Permasalahan kali, A kali B, bisa diuraikan menjadi permasalahan kali juga. Tapi dengan A-1 lebih kecil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terus apakah dia punya base case? Punya. Kapan? Kalau A-nya 1, ya kan? 1 kali 10 berapa? 10 selesai. 1024 kali 1023 berapa? Nggak tahu. Tapi kalau 1 kali 1023 berapa? Ya 1023 kan gitu. Ya, base case pertanyaan yang bisa langsung ketemu jawabannya. Ini ya. Nah, ini sudah ketemu memenuhi 2 syarat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Dengan menerapkan recursive case berulang-ulang, maka kasus besar akan bisa mencapai base case. Contoh, 4 kali 5 kan bisa diubah menjadi nanti 3 kali 5 plus 5 kan. Nah, sekarang 3 kali 5 bisa diubah menjadi 2 kali 5. 2 kali 5, nah,
Bisa diubah menjadi 1 kali 5. Ketemu sudah base case-nya. Artinya apa, permasalahan yang rumit bisa diselesaikan menjadi permasalahan sederhana, bisa diubah ya menjadi base case menuju base case kalau menerapkan recursive case berulang-ulang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, gampang sekarang. Tinggal pindah ke if else ya. Ini pindah ke if. Kemudian ini pindah ke else ya. Nah, ini codingnya. Def kali parameter inputnya build 1, build 2. Kapan base case-nya? Base case-nya itu kalau bilangan satunya 1. Ya. Hasilnya berapa? Kalau bilangan satunya 1. Ya otomatis 1 kali build 2, ya build 2, selesai. Kemudian recursive case-nya. Nah, tadi kan berapa? 10 kali 15. Itu kan sama dengan berapa? 9 kali 15 plus 10. Nah, jadi kalau build 1 kali build 2, kalau diuraikan, nah, ya build 1 min 1 kali build 2 plus build 2. Untuk menghitung build 1 min 1 kali build 2, ya pakai ini, manggil dirinya sendiri. Selesai. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Barusan siapa? Belum saya catat. Abraham, Pak. 3031. Abraham. Oke. 3031, Pak. Oke. Nah, ini pemanggilan anunya ya. Pohon rekursinya. Misalnya kita menghitung 5 kali 4. Ya. 5 kali 4, nah itu masuk if apa else? Dia masuk else kan. Untuk melihat dia masuk if else kan yang dilihat ini, bilangan satunya ya. Kalau 1 masuk if, kalau lebih dari 1 selain itu masuk else ya. Masuk else. Nah, di else itu diuraikan 5 kali 4 sama dengan 5 min 1 dikalikan 4 ditambah 4, kan gitu. Untuk plus 4-nya ini. Terus 5 min 1 kali 4, nah itu kan untuk menghitung perkalian. Panggil dirinya sendiri ya, soalnya yang menghitung perkalian itu ya dirinya sendiri. Kali gitu. Tapi parameter inputnya berkurang menjadi 4. Ini parameter inputnya, build 1, ini build 2. Nah ini nggak bisa diselesaikan langsung, masih pending. Ini harus ngitung dulu 4 kali 4. Ya. 4 kali 4 masuk else, diuraikan seperti ini. Ya. Butuh ini kan, nah ini masih pending lagi. Hitung dulu kali 3 kali 4, 3 kali 4 diuraikan seperti ini. Ya, butuh ini, pending, harus ngitung dulu kan. Nah ini, diuraikan jadi seperti ini. Terus untuk ini ya pending, harus manggil dirinya sendiri kan. Nah, baru ketemu di sini. Jadi ini pending semua. Ini. Ya. Kemudian, dari bawah, kali 1, 4, masuk if di sini ya. Masuk if. Langsung jawabannya ketemu 4. Ya kan? Sehingga di atasnya nilainya baru ketemu, baru bisa diproses, hasilnya 8. Di atasnya hasilnya bisa diproses, hasilnya 12. Dan seterusnya balik dari bawah ke atas. Selesai. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, ini tugas ya. Tugasnya untuk dikerjakan individu ya. Ada 4 nomor. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di e-learning. Sudah saya upload. Ya. Ada yang tanyakan sampai di sini mungkin? Tidak ada? Kalau nggak ada, ya? Absennya itu memang belum record ya, Pak? Loh, masa? Coba saya lihat.
struktur data ya. Oh, offline ya, aneh. Coba saya melakukan presensi lagi. Oke, saya cek dulu ya. Oh iya. Kok offline ya, aneh. Nggak apa-apa, nanti kita urus saja, nggak apa-apa, kan masih bisa diputihkan ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, ya silakan. Atau kami absen menggunakan barcode, Pak. QR code. Jangan, sudah, saya khawatir nanti ada teman yang ketinggalan. Oh gitu, baik Pak. Ya, biasanya di akhir-akhir kan ada aja yang nggak dapat info ya. Nanti kan tinggal diurus saja, lebih gampang itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.